Di kedalaman samudra yang luas, terdapat makhluk yang menakjubkan dan misterius, makhluk laut yang begitu elegan dan mempesona. Ya, makhluk itu adalah ubur-ubur. Ubur-ubur adalah salah satu hewan paling purba yang masih ada di bumi. Mereka juga sangat beragam. Sebagian besar ubur-ubur adalah bagian dari filum Cnidaria yang mencakup lebih dari 10.000 spesies. Cnidaria adalah hewan laut yang memiliki ciri tubuh seperti jelly, simetri radial, dan cnidosit, sel pada tentakelnya yang benar-benar meledak saat distimulasi oleh mangsa. Ubur-ubur ada berbagai bentuk dan ukuran. Yang terbesar adalah ubur-ubur surai singa atau Cyanea capillata, yang memiliki diameter lonceng lebih dari 6,5 kaki, dan berat hingga 440 pon. Yang terkecil adalah ubur-ubur Irukandji. Beberapa spesies ubur-ubur berbahaya yang ditemukan di perairan tropis. Ubur-ubur tidak memiliki sistem saraf pusat, sistem peredaran darah, dan sistem pernapasan. Dibandingkan dengan hewan vertebrata, mereka adalah organisme yang sangat sederhana. Tubuh mereka yang hampir tidak memiliki organ, hanya terdiri dari 3 lapisan. Epidermis bagian luar, mesoglea tengah, dan gastrodermis bagian dalam. Air menyumbang 95 hingga 98% dari total volume tubuh, dibandingkan dengan rata-rata manusia yang menyumbang sekitar 60%. Ubur-ubur dilengkapi dengan kerangka hidrostatis. Pada dasarnya, lonceng ubur-ubur adalah rongga berisi cairan yang dikelilingi oleh otot melingkar. Ubur-ubur mengontraksikan otot-ototnya, menyemprotkan air ke arah yang berlawanan dari tujuan yang diinginkannya. Ubur-ubur bukan satu-satunya hewan yang memiliki kerangka hidrostatik. Mereka juga dapat ditemukan pada bintang laut, cacing tanah, dan berbagai invertebrata lainnya. Ubur-ubur juga dapat bergerak mengikuti arus laut, sehingga tidak perlu repot menggerakkan loncengnya. Anehnya, ubur-ubur kotak atau kubozoa dilengkapi dengan 2 lusin mata, bukan sel-sel primitif yang dapat merasakan cahaya. Seperti pada beberapa invertebrata laut lainnya, melainkan bola mata sejati yang terdiri dari lensa, retina, dan kornea. Mata ini dipasangkan di sekeliling loncengnya, satu mengarah ke atas, satu lagi mengarah ke bawah. Ini memberi beberapa ubur-ubur kotak jangkauan penglihatan 360 derajat, alat penginderaan visual paling canggih di dunia hewan. Tentu saja, mata ini digunakan untuk mendeteksi mangsa dan menghindari predator.
tetapi fungsi utamanya adalah menjaga agar ubur-ubur kotak tetap berorientasi dengan benar di dalam air. Scyphozoa, atau biasa disebut sebagai ubur-ubur sejati. Scyphozoa memiliki bahan internal seperti jelly. Mereka tidak memiliki bagian yang keras, tidak memiliki kepala, dan tidak memiliki organ khusus untuk respirasi atau ekskresi. Mereka memakan plankton, krustasea kecil, dan larva ikan yang mereka tangkap menggunakan sel penyengat yang disebut nematocyst. Nematocysta menempel pada tentakel yang menggantung di tepi kubah payung. Tidak seperti jenis ubur-ubur lainnya, Scyphozoa tidak memiliki velum, membran melingkar yang mendorong ubur-ubur lain melewati air. Scyphozoa bergerak di air dengan mengontraksikan dan mengendurkan otot-otot payungnya. Cubozoa, atau dengan nama lain, ubur-ubur kotak, adalah ubur-ubur paling berbahaya di filum Cnidaria. Mereka merupakan kelas kecil Cnidaria dengan hanya 19 spesies. Racun mereka yang kuat itulah yang membuat mereka patut diperhatikan. Semua Cubozoa memiliki 4 kaki atau pedalia yang tergantung di sudut tempat tentakel digantung. Mereka memiliki jaringan saraf yang belum sempurna. Cubozoa dapat bergerak di air untuk aktif berburu mangsa, dan memiliki tingkat penglihatan karena memiliki hingga 26 mata. Cubozoa mempunyai 2 mata utama pada masing-masing 4 pedalia, masing-masing dengan lensa, retina dan kornea, dan beberapa spesies juga memiliki bintik mata. Racun mereka disalurkan melalui nematocyst yang menyengat, yang berkumpul di tentakel, masing-masing dengan 1,5 juta sel penyengat. Rasa sakit akibat serangan itu menyiksa, dan gagal jantung merupakan bahayanya. Staurozoa. Staurozoa adalah ubur-ubur pengintai, sebuah ordo dalam kelas Scyphozoa. Ini adalah kelas kecil yang terdiri dari sekitar 50 spesies. Sebagian besar berada di perairan pantai dan cukup kecil. Beberapa Staurozoa ditemukan di dekat lubang hidrotermal laut dalam. Staurozoa unik karena tidak memiliki fase siklus hidup polip dan medusa yang bergantian. Mereka memiliki tahap medusa yang melekat, dengan gaya hidup yang tampak seperti bentuk polipoid. Anggota kelas ini umumnya ditemukan di perairan yang relatif dingin, dekat garis pantai. Setelah larva merangkak melintasi dasar laut dan menemukan tempat yang cocok, mereka menempel pada batu atau alga. Hydrozoa. Mereka merupakan hewan predator kecil yang sebagian besar hidup di laut.
Bentuk dasar kehidupan mereka adalah polip. Beberapa spesies hidup sendiri-sendiri, yang lain hidup berkoloni. Kebanyakan ubur-ubur memakan telur ikan, plankton, dan larva ikan. Mereka adalah predator oportunistik, yang berarti mereka hanya memakan apa yang mereka temui, bukan menyergap atau mengejar mangsanya. Mereka menunggu sampai mangsanya mendekati mereka, setelah itu menjebak atau menyengatnya dengan nematocis. Saat mangsa menyentuh tentakelnya, ia akan keracunan. Jika mangsa belum mati, hewan kecil itu akan dilumpuhkan dan akhirnya dibunuh, agar ubur-ubur bisa memakannya. Sebagian besar mulut ubur-ubur terlihat seperti lubang kecil. Ini adalah mulut yang sangat sederhana, yang hanya melakukan beberapa hal dasar seperti mengarahkan makanan ke perut dan mengeluarkan air untuk menggerakkan tubuh ke depan. Jadi mulut juga bertugas menggerakkan hewan tersebut. Begitu makanan masuk melalui mulut ubur-ubur, makanan itu berakhir di perut. Sistem pencernaan ubur-ubur sangat sederhana, bahkan tidak memiliki hati, pankreas, atau usus. Jadi bagaimana cara mencerna makanan? Ia menggunakan apa yang disebut coelenteron, yang melakukan hal yang sama seperti perut dan usus Anda. Di sini kita menemukan banyak enzim yang akan membantunya mencerna makanan. Makanan dicerna melalui sel-sel di dalam lambung, dan sisanya dimuntahkan kembali. Ubur-ubur tidak memiliki darah atau pembuluh, sehingga tidak ada sistem sirkulasi yang sebenarnya. Mereka selalu memakan makanannya dengan sangat cepat, karena mereka tidak bisa berenang dengan isi di dalamnya. Tapi ini juga masuk akal, karena mereka hanya makan makanan kecil, jadi tidak banyak yang bisa dicerna. Ubur-ubur melakukan apa yang disebut migrasi vertikal, yang muncul dari kedalaman laut ke permukaan, dalam kelompok besar yang dikenal sebagai bloom. Secara umum, mereka mekar di musim semi, berkembang biak di musim panas, dan mati di musim gugur. Namun, spesies yang berbeda memiliki pola yang berbeda. Ada yang bermigrasi sekali atau 2 kali sehari, dan ada pula yang bermigrasi secara horizontal mengikuti matahari. Ubur-ubur menghabiskan seluruh waktunya mencari makanan, melarikan diri dari pemangsa, atau mencari pasangan. Beberapa spesies bersifat pleostonik, artinya mereka hidup di antarmuka udara atau air sepanjang tahun. Seperti Meno, Wor Portugis, Blue Bottle, dan Baitewin sailor, yang memiliki rakit biru lonjong dan layar vertikal keperakan. Seperti kebanyakan hewan invertebrata,
Ubur-ubur mempunyai umur yang sangat pendek. Beberapa spesies kecil hanya hidup beberapa jam, sedangkan varietas terbesar, seperti ubur-ubur surai singa, dapat bertahan selama beberapa tahun. Ubur-ubur menetas dari telur yang dibuahi oleh pejantan, setelah betina mengeluarkan telurnya ke dalam air. Apa yang muncul dari telur adalah planula yang berenang bebas, yang terlihat seperti para mencium raksasa. Planula segera menempel pada permukaan yang kokoh seperti dasar laut, batu, bahkan sisi ikan. Dan tumbuh menjadi polip bertangkai yang menyerupai karang atau anemon yang mengecil. Akhirnya, setelah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, polip tersebut melepaskan diri dari tempat bertengger dan menjadi epira atau ubur-ubur remaja, dan kemudian tumbuh hingga ukuran maksimalnya sebagai ubur-ubur dewasa. Ubur-ubur adalah mangsa penyu, kepiting, ikan, lumba-lumba, dan hewan darat. Ubur-ubur sering menjalin hubungan simbiosis atau parasit dengan spesies lain. Parasit hampir selalu merugikan ubur-ubur. Banyak spesies anemon laut, bintang laut, teritit, lobster, dan ikan menumpang ubur-ubur, mencari perlindungan dari predator. Gurita diketahui menggunakan pecahan tentakel ubur-ubur pada lengan pengisapnya sebagai senjata tambahan untuk bertahan atau menyerang, dan lumba-lumba cenderung memperlakukan beberapa spesies ubur-ubur seperti mainan di bawah air. Orang-orang khawatir tentang laba-laba black widow dan ular derik. Namun, hewan paling berbahaya di dunia mungkin adalah ubur-ubur tawon laut atau Chirones fleckeri. Ubur-ubur kotak yang terbesar loncengnya seukuran bola basket, dan panjang tentakelnya mencapai 10 kaki. Menyentuh tentakel tawon laut saja akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Dan jika kontaknya meluas dan berkepanjangan, orang dewasa bisa meninggal hanya dalam 2 hingga 5 menit. Sebagian besar hewan beracun mengeluarkan racunnya dengan cara menggigit, tetapi tidak dengan ubur-ubur yang telah mengembangkan struktur khusus yang disebut nematocyst. Ada ribuan nematocyst di masing-masing ribuan cnidosit pada tentakel ubur-ubur. Ketika distimulasi, mereka membangun tekanan internal lebih dari 2000 pon per inci persegi dan meledak, menusuk kulit korban yang malang dan mengirimkan ribuan dosis kecil racun. Begitu kuatnya nematocysta, sehingga mereka dapat diaktifkan bahkan ketika ubur-ubur terdampar, yang menyebabkan puluhan orang tersengat oleh satu ubur-ubur yang tampaknya sudah sekarat.